Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua, bab keanekaragaman hayati. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk materi kedua ini kita akan mempelajari macam-macam dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu mencakup 3 tingkatan ya, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama kita bahas adalah keanekaragaman gen. Coba Sobat Biota amati dengan seksama ciri-ciri yang terdapat pada sekumpulan ayam ini. Apakah Sobat Biota dapat menemukan perbedaan ciri-cirinya? Dimulai dari bagaimana warna bulunya, jenis kelamin, ukuran tubuh, atau bentuk pialnya. Nah, ada gak perbedaannya? Pasti ada ya. Jadi meskipun satu spesies ternyata ayam tersebut ada yang hitam, ada juga yang putih, ada yang coklat atau kombinasinya. Demikian pula jenis kelaminnya, ada yang jantan, ada juga yang betina. Nah, perbedaan ciri-ciri ini mencakup bentuk, penampilan, serta sifat pada individu yang satu spesies, itulah yang dinamakan variasi. Variasi ditimbulkan oleh perbedaan struktur dan susunan gen. Sifat-sifat individu yang tampak dan dapat dikenali dari luar tersebut itu disebut dengan fenotip. Keanekaragaman hayati ini mencakup keanekaragaman tingkat gen. Perbedaan struktur gen dalam kromosom itu menimbulkan variasi. Nah, contoh variasi yang lainnya seperti padi. Padi ini memiliki banyak variasi sifat yang kita temukan. Mulai dari ukuran butir, cita rasa, ketahanan terhadap penyakit, aroma nasinya, maupun umur produktivitasnya. Nah, adanya perbedaan ciri-ciri antar individu ini dalam satu spesies itu menunjukkan bahwa adanya keanekaragaman tingkatan gen. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman tingkatan jenis. Sobat Biota pernah gak melihat jagung dan juga padi? Coba bandingkan bentuk, penampilan, dan sifat antara kedua tanaman ini. Apakah ada perbedaan ciri-cirinya? Tentunya kita dapat menemukan banyak perbedaan cirinya ya antara kedua jenis tanaman ini. Di antaranya seperti perbedaan ciri mengenai ukuran daun, bentuk, dan ukuran batang, serta bentuk dan ukuran bunga atau bentuk dan ukuran bijinya atau buah. Demikian juga jika kita bandingkan antara harimau dan juga singa. Tentunya mereka sangat berbeda ya jika kita lihat dari luar. Nah, perbedaan ciri-ciri antar individu yang berbeda spesies itu menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri pada individu berbeda spesies lebih mudah dikenali daripada perbedaan ciri antara individu dalam satu spesies. Perbedaan bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada individu-individu yang berbeda jenis menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. Nah, dan yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem ini merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari benda-benda hidup dan komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Dalam tiap ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik yang berbeda-beda. Perbedaan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem itu menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Jadi bermacam-macam ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini merupakan salah satu faktor terbentuknya keanekaragaman hayati. Komponen abiotik itu meliputi letak menurut garis lintang dan bujur, ketinggian tempat, iklim, kelembaban, suhu, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Adapun komponen biotik itu meliputi organisme hidup termasuk produsen, konsumen, maupun dekomposer. Nah, secara garis besar di muka bumi ini terdapat 2 macam ekosistem, yaitu ekosistem darat atau disebut dengan terestrial dan ekosistem perairan atau disebut dengan ekosistem akuatik. Ekosistem darat itu mencakup beberapa macam bioma, antara lain bioma gurun, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan atau hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, dan juga bioma taiga. Bioma gurun atau padang pasir
Jenis tumbuhannya itu terbatas, seperti kaktus, perdu, dan didominasi oleh daratan pasir. Intensitas cahaya matahari di sana sangat tinggi, curah hujan sangat rendah, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar. Bioma gurun ini terdapat di Afrika, Amerika Utara, Asia, dan juga Australia. Bioma padang rumput. Bioma ini didominasi oleh berbagai jenis rumput, beberapa jenis pohon atau perdu, dan memiliki curah hujan yang tinggi. Hewan-hewannya pun dominan herbivora dan diikuti beberapa jenis karnivora. Nah, bioma padang rumput ini terdapat di Australia, Asia Selatan, Amerika, dan juga Afrika. Bioma taiga. Keanekaragaman jenis tumbuhannya sangat rendah di bioma ini, yang didominasi oleh tumbuhan konifer. Hewan-hewannya pun tidak terlalu beragam. Bioma ini terdapat di Amerika Utara, Eropa, dan juga Asia. Nah, adapun ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem ini dapat dikelompokkan berdasarkan aliran airnya dan juga berdasarkan kadar garam atau salinitas. Untuk aliran airnya, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem perairan mengalir atau lotik dan ekosistem perairan tidak mengalir atau lentik. Sedangkan untuk menurut salinitasnya atau kadar garam, ekosistem ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan juga air laut. Nah, ekosistem yang berbeda itu memiliki makhluk hidup atau organisme yang berbeda juga. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan suatu makhluk hidup untuk beradaptasi di lingkungannya. Nah, maka dari itu, tingkatan ekosistem ini memunculkan keanekaragaman hayati tingkatan ekosistem. Jadi setiap ekosistem itu berbeda-beda ya makhluknya, tergantung pada kemampuan diri dari makhluk hidup untuk beradaptasi. Contohnya kaktus. Kaktus itu dapat beradaptasi di daerah yang kering dan sangat minim sekali kadar air yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kaktus dapat hidup di daerah gurun. Sedangkan untuk lumut kebanyakan hidup di daerah yang basah. Contohnya seperti ekosistem hutan hujan tropis. Nah, jadi begitu ya macam-macam keanekaragaman hayati atau tingkatan keanekaragaman hayati. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jika ada yang tidak dimengerti, tanya dan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten di antaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now.